Dalam beberapa literatur tentang musik kebencian, kerap disebut sebagai hardcore. Skrewdriver dianggap sebagai band yang jadi pelopor musik kebencian. Band punk rock ini dibentuk di Inggris pada 1976. Di awal, band ini tidak membawa agenda politik maupun rasisme. Ian Stewart, sang pendiri band ini, malah sempat punya band cover Rolling Stone sebelum akhirnya menonton Sex Pistols dan memutuskan membentuk Skrewdriver. Namun, ternyata Skrewdriver bukanlah pionir dalam Influence of Hard Rocks 2007. Art Gibson menyebut pada 1940-an kelompok Ku Klux Klan jadi sponsor beberapa rekaman, walau tak disebutkan. Lalu pada tahun 1960-an, ada Johnny Rebel yang muncul dari Louisiana. Menurut Gibson, Rebel adalah pionir musik kebencian. Ada tebaran kata nigger serta kebencian terhadap warga kulit hitam, nigger hating me, hingga dukungan terhadap Ku Klux Klan, Cajun Ku Klux Klan. Musik kebencian tidak mengenal genre. Ia bisa datang dari grup punk rock, rock and roll, heavy metal, hip hop, bahkan country. Musik kebencian bisa ditandai dari lirik. Jika melongok The Hardest Hate, A Sociological Analysis of Country Hate Music, disebutkan bahwa lirik adalah bahan bakar utama musik kebencian. Rata-rata lirik lagu berlatar kebencian ini mempropagandakan kemurnian ras, anti-imigran, juga ancaman terhadap kaum di luar mereka. Lirik menjadi penting dalam konteks ini karena kata-kata di dalam lirik membawa arti yang sering dirasa sama oleh beberapa kelompok sejenis. Jika mau membaca lirik lagu band-band yang membawakan hardcore itu, terasa betul kebencian yang mereka usung. Mereka tak segan mengancam dalam liriknya, bahkan seakan mendorong orang-orang yang punya perasaan sama untuk bertindak serupa. Di lagu milik Ian Stewart bersama band sampingannya White Diamond ada lirik seperti ini. Mereka datang dari tanah jauh. Menurutku semuanya telah direncanakan. Apa yang mereka cari, mereka melihat ada pintu terbuka di sini. Para pengungsi, kalian tidak bisa membodohiku. Pengungsi, kalian cuma ingin memonopoli pekerjaan. Begitu pula lirik lagu dari band asal Inggris lain, No Remorse, yang berkisah tentang ancaman terhadap imigran, mulai dari menembak kepala, juga menggantung hingga mayat mereka. Jadi contoh bagi para imigran lain. Musik-musik kebencian juga memakai sistem industri musik. Mereka merilis album dan menjualnya kepada para penggemar. Beberapa label punya kaitan dengan kelompok neo-Nazi. Resistance Records misalkan dimiliki oleh kelompok National Alliance. Label-label lain yang cukup punya nama adalah Imperium Records, Vangerfaust Records, dan Three State Terror Records. Label-label ini mendapatkan perlawanan keras dari berbagai kelompok antifasis dan rasis. Pada 1997, Resistance Records dibekukan karena dianggap mempromosikan kekerasan di Kanada. Tapi kemudian mereka memilih pindah kantor berkali-kali dan sekarang bermarkas di Texas. Mereka bahkan punya beberapa anak label dan memproduksi game dengan kadar kebencian tak kalah pekat. Di era digital, musik-musik kebencian ini makin mudah disebarkan, terutama melalui kanal streaming. Band-band ini memasukkan karya mereka di iTunes, Spotify, juga Deezer. Beberapa band yang menyebarkan lagunya di kanal digital antara lain Ad Hominem, Condemned 84, Dark Fury, Spoolhead, Endless Pride, Head Forest, hingga White Knuckle Driver. Namun pada Agustus 2017 silam, Spotify dan Deezer menghapus lagu-lagu kebencian ini setelah ada protes dari lembaga Nirlaba Southern Poverty Law Center. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ada musik-musik berisi kebencian, berisi propaganda, kemurnian ras di negara yang punya 1000 suku bangsa ini?
Fathun Qarib, akademisi yang banyak meneliti tentang subculture punk di Indonesia sejak era 1990-an, mengatakan gerakan kebencian melalui musik punk rock tidak berhasil hidup di Indonesia. Di Indonesia, tradisi antifasisnya kuat. Misalnya ada slogan Nazi Punk Fuck Off. Fathun yang juga vokalis band punk Cryptical Death ini mencatat bahwa ada dua sumber neo-Nazi yang sempat masuk ke Indonesia pada era 1990-an. Pertama, film Romper Stomper yang berkisah tentang geng neo-Nazi brutal pimpinan Hando diperankan oleh Russell Crowe. Selain itu, Screwdriver juga sempat didengarkan oleh anak-anak di kancah punk rock Indonesia. Pendapat Fathun juga diaminkan oleh Utai, orang yang kerap dianggap sebagai pembawa subculture skinhead masuk ke Indonesia di awal 1990-an. Dalam berbagai studi soal musik kebencian, skinhead dianggap punya irisan terhadap genre musik itu. Karenanya, neo-Nazi kerap disamakan dengan skinhead. Namun, di Indonesia, skinhead ataupun orang-orang di kancah punk rock tidak ada yang mengeluarkan kebencian seperti yang dilakukan di Amerika ataupun Eropa. Mereka yang mengkampanyekan kebencian itu sebutannya adalah bonehead, bukan skinhead. Yang saya tahu, tidak ada band bawah tanah di Indonesia yang membuat lagu kebencian terhadap ras tertentu. Kalaupun ada, ya mereka itu poser atau terkontaminasi media luar. Apa yang terjadi di Indonesia agak sedikit berbeda dengan di Malaysia. Pada 2013 silam, Nick Chester dari Vice pernah menulis tentang Booth X, band punk Malaysia yang berjuang untuk kemurnian ras Melayu. Para personilnya juga penggemarnya memasang lambang swastika Nazi, juga memakai kaos Combat 18, sebuah kelompok neo-Nazi, dan mengacungkan salam ala Nazi. Sama seperti yang dilakukan Nazi, personil Booth X juga ingin berjuang untuk kemurnian ras. Bedanya, ini ras Melayu. Selain personil Booth X mengatakan ia adalah generasi kedua dari gerakan pemurnian ras ini. Generasi pertama sebutnya lahir karena kejadian 13 Mei 1969. Bentrokan antara etnis Cina dan Melayu di Kuala Lumpur yang mengakibatkan sekitar 196 hingga 600 orang meninggal dunia. Isu yang dibawa oleh kelompok neo-Nazi Malaysia tak jauh dari isu imigran dan ekonomi. Malaysia dihuni oleh banyak pendatang asing dari Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Burma hingga Afrika. Dan mereka dianggap berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi. Sejak pemilihan presiden 2014 silam, ada isu-isu serupa yang berhembus di Indonesia. Salah satu yang paling sering digombalkan adalah slogan anti asing dan aseng. Bahkan beberapa hari lalu, Anies Baswedan yang baru saja dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggunakan kata pribumi yang dianggap ofensif terhadap orang-orang Tionghoa. Menurut Fathun dan Utai, hingga sekarang belum ada indikasi kemunculan musik kebencian di Indonesia. Fathun mencatat, bisa jadi nanti akan ada kutub-kutub berdasarkan agama. Sedangkan Utai menyadari bahwa di era banjir informasi seperti sekarang, yang harus dilakukan adalah mencerdaskan diri sendiri terlebih dahulu. Harus pintar memilih info, jangan mau dibodohi, dan yang sudah banyak makan asam garam di kancah musik, harus mau belajar dengan anak-anak muda yang baru berkecimpung di kancah musik. Berbeda dengan gerakan di punk rock, kancah musik metal sudah memasuki propaganda kebencian terhadap etnis tertentu. Masih ingatkah kasus Ki Gendeng Pamungkas yang pada Mei lalu ditangkap polisi karena ujaran kebencian dan rasis? KGP, panggilan akrabnya, sering mengadakan konser metal dan membagikan kaos bernada kebencian. Musik kebencian dan para pendukungnya jelas akan jadi hal yang merepotkan, terutama karena para pelaku pengusung kebencian ini menganggap diri sebagai kesatria, pejuang, mujahid, atau apapun istilahnya, yang percaya mereka berjuang di jalan kebaikan melawan konspirasi para musuh. Selain itu, semakin kaburnya batas negara dan pekerja yang berasal dari berbagai negara akan menimbulkan sentimen bagi sebagian orang. Sentimen anti asing, anti aseng, anti non kulit putih.
ini yang jadi bahan bakar untuk menggelorakan kebencian terhadap mereka yang berbeda, suku, ras, agama, bahkan orientasi seksual.